Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nuryana dengan NIM 28921502554 dari Prodi Manajemen Syariah dengan mata kuliah di sini Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester. Judulnya di sini adalah pengambilan sampel. Langsung ke materi. Pengertian teknik sampling. Pengertian teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut, kemudian diteliti, dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi generalisasi. Nah, secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau random sampling yang dikenal juga sebagai probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling yang dikenal juga sebagai non-probability sampling. Untuk lebih jelasnya, kita akan ulas satu persatu pada next. Nah, ya, sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T standar. Distribusi T atau yang sering dikenal dengan distribusi standar adalah distribusi sampling yang cukup populer, yang memungkinkan kita melakukan berbagai cara pengujian statistik dalam kondisi sampel yang kecil. Misalkan, kita akan melakukan penelitian menggunakan sampel secara random berdasarkan populasi yang memiliki distribusi normal. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kita tidak mengetahui parameter atau nilai sebenarnya dari standar deviasi populasi tersebut. Oleh karena itu, kita tidak bisa melakukan perhitungan statistik menggunakan distribusi normal. Next. Nah, di sini apa itu distribusi T? Distribusi T atau distribusi T standar merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Dengan menggunakan distribusi T, kita bisa melakukan pengujian statistik untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui seperti standar populasi, dengan cara menggunakan distribusi sampel untuk mengubah standar deviasi populasi. Karena sampel terdiri atas kelompok nilai yang berbeda, nilai standar deviasi juga cenderung selalu berubah dan semakin bervariasi antar satu kelompok sampel dengan sampel lainnya. Next. Ini ada karakteristik distribusi T. Distribusi T merupakan distribusi sampling yang mirip dengan distribusi Z. Di sini distribusi normal. Nah, bila Anda sudah pernah melihat bentuk distribusi normal, maka distribusi T memiliki bentuk yang sedikit berbeda. Distribusi T memiliki bentuk lonceng dengan puncak yang datar dengan luas wilayahnya total adalah 1. Yang pertama ada seperti distribusi normal standar. Nilai rata-ratanya adalah 0 dengan standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Semakin besar jumlah sampel pada distribusi T, bentuk distribusi ini akan semakin mendekati distribusi normal. Nah, ini cara menghitung nilai N dengan tabel dan Microsoft Excel. Nah, anggap saja Anda akan melakukan pengujian terhadap 25 sampel dengan tingkat signifikansi 5%. Mari kita coba tentukan nilai pada tabel. Nah, hal yang perlu Anda tentukan dalam melihat tabel T, perhatikan jenis uji hipotesis. Anda harus menentukan apakah uji yang digunakan adalah uji satu arah atau dua arah. Jika uji dua arah, Anda harus membagi nilai alfa dengan 2. Jika uji satu arah, Anda bisa langsung menggunakan nilai alfa tersebut. Terus kurangi jumlah sampel dengan 1, jangan lupa untuk mengurangi total sampel dengan 1. Distribusi T menggunakan derajat kebebasan N1, hal ini seringkali terlupa oleh para peneliti. Nah, menguji rata-rata hitung populasi. Rata-rata populasi adalah rata-rata atau rata-rata dari semua nilai dalam populasi tertentu dan dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam populasi yang dilambangkan dengan penjumlahan X dibagi dengan jumlah nilai dalam populasi yang dilambangkan dengan N. Rumusnya dipresentasikan sebagai berikut. Ini rumusnya sudah saya cantumkan ya. Masih tentang materi menguji rata-rata hitung populasi, berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian. Yang pertama, ada sampel yang digunakan untuk pengujian adalah sampel acak sederhana. Yang kedua, varian populasi atau sigma. Yang ketiga, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran
Ukuran atau banyaknya sampel cukup besar, biasanya ukuran sampel cukup besar yang sering digunakan adalah lebih dari 30. Next. Nah, di sini ada menguji selisih rata-rata hitung populasi. Pengujian hipotesis selisih rata-rata digunakan ketika terdapat dua buah rata-rata hitung. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah beberapa populasi mempunyai rata-rata yang sama ataukah berbeda. Yang kedua, beberapa buah sampel berasal dari sebuah populasi yang sama ataukah berlainan. Jadi menurut Profesor Dr. Sujana MA, MSc, Statistika untuk Ekonomi dan Niaga Jilid 2, Perumusan Hipotesis. Untuk uji dua pihak di sini ada kurva kriteria. Nah, tidak dapat ditolak Z atau Z ditolak N30 di mana dengan DF sama dengan N1 tambah N2 minus 2. Nah, N di sini 30 di mana dengan DF sama dengan N1 tambah N2 minus 2. Untuk prosedur analisis varians. Dalam sebuah analisa, uji T dan uji Z digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata secara bersama-sama yang hanya dapat diterapkan pada dua kelompok saja. Cara lain untuk menguji rata-rata sampel adalah dengan menggunakan uji varians. Nah, analisis varians adalah prosedur yang menerapkan porsi varians ini pada setiap kelompok dari variabel independen. Caranya dengan membandingkan secara simultan beberapa variabel dapat memperkecil kesalahan. Keunggulan analisis varians adalah mampu melakukan uji perbandingan untuk banyak variabel. Tujuan dari analisis varians adalah untuk menemukan variabel independen dalam penelitian dan menentukan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tanggapan atau perlakuan. Untuk prosedur analisis varians ini ada asumsinya. Sini saya mencantumkan 3. Yang pertama, populasi yang dikaji memiliki distribusi normal. Yang kedua, pengambilan diambil secara random dan sampelnya independen. Yang ketiga, populasi di mana nilai sampel-sampel diperoleh memiliki nilai varians populasi yang sama. Nah, uji ANOVA diartikan juga sebagai uji beberapa rata-rata ataukah populasi kelompok yang digunakan untuk mencari perbedaan atau persamaan rata-rata. Sebelum ANOVA digunakan, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama ada setiap kelompok berdistribusi normal, yang kedua semua kelompok harus homogen, dan yang terakhir ada data harus dipilih secara acak. Untuk tujuan pengujian di sini ada mencari tahu apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kapasitas daya angkut 3 merek truk, yaitu Mitsubishi, Toyota, dan Honda. Pada bagian pertama, terlihat ringkasan statistik dari ketiga kelompok tersebut. Sebagaimana contoh adalah deskripsi dari kelompok 1. Ini kendaraan A sama dengan Mitsubishi. Jumlah pengamatan di kelompok 1 adalah 25. Rata-rata di sini 45,20. ST deviasinya 1,92. Untuk daya angkut minimum di sini 43, daya angkut maksimumnya 48. Nah, kelompok B Toyota dengan jumlah pengamatan adalah 5. Rata-rata 44, ST deviasinya di sini 1,225. Nah, daya angkut minimumnya untuk Toyota ini 42, daya angkut maksimumnya 45. Kelompok C di sini Honda dengan jumlah pengamatan adalah 5. Rata-ratanya 45, ST deviasinya 1,581. Daya angkut minimum Honda di sini 43 dan daya angkut maksimumnya 47. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.